Harga Cardano ini berada pada posisi yang tepat untuk melonjak ya, menyusul pengumuman baru-baru ini dari manajer aset digital terbesar dunia. Welcome back to Black Cuan my friend. Thank you sudah hadir kembali ya di channel ini. Update berita kali ini itu adalah fakta menarik seputar kenapa Cardano ADA itu naik hari ini, dan juga ada beberapa altcoins potensial yang layak untuk dipantau, bahkan dijadikan koleksi ya untuk kantong investasi kita. Yang pertama di sini itu adalah salah satunya itu Polygon atau Matic, kemudian Atom Cosmos, kemudian ada TKO, toko kripto ya, GRT, Polkadot, Bitgert Bryce ya. Dan sebelum ke Cardano teman-teman, let's see what the big boss is doing now. Bitcoin hari ini tuh berada di kisaran 42 dan 43 ribu dolar ya. Dia tampaknya sedang datar hari ini. Gara-gara datar selama 2 hari ini, altcoin itu mengungguli Bitcoin. Traders kali ini penuh kehati-hatian menunggu breakout. Sebenarnya ya, inilah yang memang harus kita lakukan. Skenario up and down itu sudah seharusnya kita persiapkan sejak awal. Jika breakout pun kita tidak boleh overconfident ya. Demikian juga sebaliknya, dan terutama orang-orang yang sedang bermain di futures ini ya, wajib ekstra hati-hati teman-teman. Dan sambil kita menunggu kepastian breakout Bitcoin, kita lihat dulu berita seputar Bitcoin ya. Florida to accept Bitcoin for taxes. Dengan begini, Florida telah menambah daftar panjang untuk negara bagian di Amerika yang menginginkan kripto atau Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Dan Florida ini itu akan menerima pembayaran pajak dalam bentuk Bitcoin ya. Ini benar-benar seru teman-teman. Adopsi Bitcoin dan kripto lainnya ini sudah semakin luas sekarang ini. Dan teman-teman, sekarang ini saya pernah ya membuat video tentang juara kelas berat UFC, Francis Ngannou ya, yang meminta setengah dari bayarannya itu untuk pertarungannya di UFC itu dalam bentuk Bitcoin ya. Dan sekarang ini ada lagi petarung UFC yang juga melakukan hal yang sama. Matthews Nicolau, petarung kelas flyweight ya UFC, itu menginginkan bayarannya dalam bentuk Bitcoin. Dan saya kutip saja di sini ya. Saya menghasilkan uang dengan cara yang sulit. Aku berdarah untuk itu. MMA adalah olahraga intens di mana Anda mengerahkan semua yang Anda miliki. Sementara saya terus-menerus bertarung di satu sisi, saya merasa saya terus-menerus kehilangan uang di sisi lain. Kemudian saya sadar, Bitcoin adalah solusinya. Welcome on board my friend. Bitcoin tampaknya tahun ini tuh ada angin-angin segar ya. Dan tidak sampai di situ saja, UFC ini juga didukung oleh Crypto.com ya. Crypto.com itu dengan ticker koin CROW juga telah mensponsori basketball Amerika dengan mengganti nama Staples Stadiums itu menjadi Crypto.com ya, yang menjadi markasnya Lakers. Sekarang ini Crypto.com resmi menjadi sponsor Piala Dunia di Qatar, dan acara sepak bola dunia itu akan digelar 21 November sampai 18 Desember tahun ini. Ini gila teman-teman. Berapa ya kira-kira nanti itu harganya CROW ya? Mungkin ada yang sudah punya koin ini, ya nanti kita lihat. Sekarang kita menuju ke Cardano teman-teman. Mengapa harga Cardano bisa meroket dalam beberapa minggu mendatang? Harga Cardano ini berada pada posisi yang tepat untuk melonjak ya, menyusul pengumuman baru-baru ini dari manajer aset digital terbesar dunia, apalagi kalau bukan Grayscale ya. Cardano merupakan bagian terbesar dari Grayscale Smart Contract Platform X Ethereum Fund atau disingkat GSCP-XE ya, yang baru-baru ini diluncurkan, yang melacak platform smart contract terdepan di industri saat ini selain Ethereum. Secara khusus, ADA ini menghasilkan hampir ya 25% dari setiap bagian dana saat diluncurkan menurut siaran persnya Grayscale di hari Senin. Ini bisa memiliki dampak positif ya pada harga spot di aset itu. Dana baru Grayscale ini memanfaatkan ADA dan token platform smart contract lainnya itu yang dimiliki ya. Rekam jejak Grayscale ini memang telah membuatnya itu sangat populer ya di kalangan investor institusional atau yang dikenal memiliki banyak uang. Menurut CEO Grayscale, Michael Sonnenschein, itu dana tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan diversifikasi exposure ke ekosistem kripto. Mereka ini membagi-bagi aset ya untuk diinvestasikan. Dan selain berita mengenai Grayscale ini ya teman-teman, masih di kanal berita yang sama, seorang analis yang bernama Vanessa Harris, CPO of Permission, itu mengatakan bahwa ADA dapat merebut kembali level tertinggi sebelumnya sebesar $3 di tahun ini 2022. Satu lagi pemirsa sebelum itu, Coinbase adds Cardano staking rewards.
Saya tidak pungkiri ya di sini bahwa pengumuman dari exchange satu ini memang sangat mempengaruhi ekosistem kripto. Seperti kita ketahui bersama, Coinbase ini merupakan salah satu raja exchange yang menjadi acuan ya para traders dalam menentukan aset mana yang akan dipilih untuk ditradingkan ataupun diinvest di jangka panjang. Pertanyaan saya sekarang ini teman-teman, apakah menurut kalian Cardano ini bisa kembali ke $3 atau bahkan melewati $3 di tahun ini? Silakan dijawab ya. Kita menuju ke Polygon Matic teman-teman, ini request dari kolom komentar ya. Terima kasih sebelumnya ya. Polygon atau Matic receive a bullish rating Wednesday. It's time to jump ship. Matic dapat sinyal bullish ya, apakah sudah saatnya melompat naik ke kapal? Sebelum dia berlayar nih. Polygon Matic itu mendapat peringkat bullish dari Investor Observer hari Rabu. Selain bahwa Matic merupakan sidechain dari Ethereum yang menanggulangi fee murah meriah ya dalam transaksi, secara logika sederhana saya, jika nanti Ethereum 2.0 meluncur, maka bisa dipastikan juga nih bahwa aset-aset yang memang sudah ada dalam ekosistem Ether itu akan ikutan naik. Apalagi Matic ini merupakan salah satu yang paling jago ya di antara layer-layer dua lainnya ya di Ethereum. Dan sekarang mari kita cek and recheck Cosmos atau Atom nih. What's happening in the Cosmos ecosystem in the early 2022 review? Ketika banyak aset berjatuhan sejak akhir Desember 2021 hingga awal Januari 2022, Cosmos atau Atom ini berbeda dari kebanyakan aset tersebut. Menurut koin sentral ini, Cosmos is king. Cosmos ini memang dirancang ya untuk menjadi ekosistem blockchain yang dapat dioperasikan tetapi otonom, yang dapat bertukar informasi dan token antar satu sama lain tanpa izin atau dia permissionless. Fokusnya adalah pada otonomi, kedaulatan, dan skalabilitas. Cosmos ini bertujuan untuk menjadi internetnya blockchain dan sekarang telah menarik 260 aplikasi terdesentralisasi ke blockchain-nya. Salah satu alasan pertumbuhan ini adalah menjadi lebih mudah bagi tim yang lebih kecil untuk membangun Cosmos sejak peningkatan di April tahun kemarin ya, yang disebut sebagai Protocol Inter-Blockchain Communication atau disingkat IBC, bersama dengan Cosmos Software Development Kit atau SDK. Tidak heran ya kalau kekuatan Cosmos ini mampu melawan arus ya beberapa bulan kemarin itu. Cosmos ini juga menampilkan mekanisme konsensus proof of stakes yang menyediakan Cosmos SDK itu kepada pengembang untuk mengaktifkan jembatan lintas rantai atau lintas chains antara blockchain yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau yang kita singkat sebagai EVM ya. Ada lusinan rantai seperti itu. Beberapa nama besar itu meliputi Ethereum, Ethereum Classic, Binance Smart Chains, Polygon, Avalanche, IOTX Networks, Moonriver, BitTorrent Chains, KuCoin Chains, KCC ya, EOS serta Clover. Dan ini bukan aset kecil dan juga bukan project main-main atau sekedar hype saja. Buat saya, Cosmos ini merupakan salah satu aset kuat untuk masa depan. Masih menjawab kolom komentar ini teman-teman, TKO merupakan kebanggaan kita sebagai token dalam negeri. Sekarang ini terus saja berkembang teman-teman. Toko kripto meluncurkan project NFT AZNverse. Selama ini kita sering merasa mewah ya melihat NFT dari luar negeri, dan ternyata sekarang ada dari dalam negeri dan tidak kalah hebat serta dapat menunjukkan kepada dunia mengenai kemampuan kita sebagai orang Asia, terlebihnya secara khusus ya Indonesia. Maka lahirlah AZNverse, project NFT collectibles yang merepresentasikan keberagaman dan keunikan masyarakat Asia. CEO toko kripto Pang Sui Kai itu mengatakan ya, project AZNverse ini memiliki roadmap jangka panjang serta utilitas yang jelas. Pihaknya sangat senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman komunitas di toko kripto serta mengundang beberapa NFT expert dalam pengembangannya. Sejalan dengan misi toko kripto untuk memberdayakan masyarakat mencapai kebebasan finansial, AZNverse menjadi medium kami menjangkau komunitas Asia yang lebih luas. Kedepannya, kami juga akan bekerja sama dengan partner kredibel untuk memperluas benefit yang konkret bagi para holders. Kata Kai ini dalam keterangan tertulis ya pada hari Jumat. Ditambah lagi, toko kripto ini sudah di backup langsungnya dan berada di dalam jaringannya Binance Smart Chains. Jadi cukup percaya dirilah kita untuk toko kripto ini ya, ataupun produk-produk NFT dari AZNverse ini nantinya. Sekarang kita beralih ke Grab ya teman-teman, atau GRT ya, yang merupakan aset dengan julukan Google-nya blockchain ya. Kontributor inti dari seluruh dunia sedang memperluas The Graph dan mendorong roadmap R&D protokol untuk mencapai visi terdesentralisasi Web3.
hari ini The Grab Foundation itu dengan senang hati mempersembahkan roadmap R&D kolaboratif ini kepada komunitas. Ada 5 kelompok kerja berbeda ya yang membentuk area fokus melalui roadmap ini. Yang pertama itu adalah Data and APIs, kemudian Snack Force, Protocol Economics, Protocol Network Operation, dan Indexer Experience ya. Kelompok kerja ini memungkinkan tim ya di dalam komunitas The Grab itu untuk berkontribusi pada berbagai komponen protokol secara paralel dan meningkatkan koordinasi secara lebih efisien. Holders Grab atau GRT tetap semangat ya. Tampaknya ini akan ada pergerakan untuk GRT ini ke depannya. Sekarang mari kita ke Polkadot teman-teman. Parallel Finance meluncurkan aplikasi Super DeFi untuk ekosistem kripto Polkadot. Parallel ini adalah salah satu proyek DeFi yang lebih besar ya di ekosistem Polkadot dengan total value lock-nya itu lebih dari 500 juta dollars dan pangsa pasarnya 21%. Menurut statistik situs webnya, ini juga salah satu proyek yang didanai secara lebih baik ya dan didukung oleh Sequoia dan Founders Fund. Perkembangan ekosistem Polkadot ini juga datang dari Akala ya. Akala Venture Capital atau VC komit 250 juta dollars untuk investasi Polkadot DeFi. Dana tersebut akan mendukung perusahaan dalam hal penggunaan stablecoin Akala USD ya. Lebih dari 30 perusahaan venture itu diinvestasikan dalam dana tersebut, termasuk Hypersphere, Pantera, Jump Crypto, pemilik Coindesk, Digital Currency Group juga terlibat ya. Dan Reeser, Chief Growth Officer Akala ini menggambarkan inisiatif Coindesk itu sebagai usaha kelompok ya di antara tim yang ingin mengembangkan Polkadot secara keseluruhan. Yang masih pegang Polkadot tampaknya ya, menurut saya ini memang orang-orang yang betul-betul diamond hands karena tanpa kita sadari ya sehari-hari ini Polkadot ini semakin saja berkembang jaringannya dan semakin besar dia. Buat saya pribadi, ini tahun 2022 ini akan jadi tahun yang bagus untuk Polkadot. Terakhir di sini teman-teman, Bitgert atau Bryce, one of the fastest Solana-inspired DeFi projects on Binance Smart Chains, now launches their own Bitgert chains. Bitgert ini memang terinspirasi oleh Solana ya, merupakan koin yang sudah mengeluarkan Bitgert chains-nya mereka sendiri. Padahal usianya ini masih belia, kurang lebih 8 bulan umurnya ini koin. Tetapi market cap Bitgert ini jangan dianggap remeh teman-teman. Dia telah berkembang menjadi lebih dari 700 juta dollars, terutama setelah peluncuran blockchain revolusionernya ya, blockchain Bitgert BRC20 atau BRC20 ya. Memang masih umurnya belia si Bitgert ini atau Bryce ini ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya ini, saya tidak menyesal ya sudah beli Bitgert ini ketika pertama Black Chuan mengupload tentang Bitgert ini di bulan Februari kemarin. Semoga Bitgert ini bisa terus berkembang ya teman-teman. Baik teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Chuan. Peace my friend.